Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau membahas tentang cara follow up customer di marketplace Facebook ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, baru upload video lagi, baru upload konten lagi karena kemarin banyak kegiatan, jadi saya belum sempat upload lah gitu. Udah banyak yang request tentang cara berjualan di marketplace, ada banyak, tapi saya membuat yang cara follow up dulu ya, karena yang request cara follow up ini udah duluan request sama saya. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, like, komen, dan share juga ke berbagai grup di sosial media. Siapa tahu teman-teman kalian juga membutuhkan tips dari saya ini. Oke teman-teman, sebagai pebisnis online tentunya kita sering mendapat PHP ya, pemberi harapan palsu dari para konsumen atau calon pembeli kita. Misalnya nanti mau transfer misal gitu, kalau COD nanti saya kirim alamatnya, tapi nggak kunjung kirim alamatnya gitu, nggak ada kabar lagi. Itu sebetulnya PHP ya dari calon customer kita. Nah, bagaimana cara mengatasi PHP tersebut? Dengan cara memfollow up customer tersebut ya, karena tanpa sebuah follow up yang baik ya, itu akan menyulitkan kita ketika kita mau closing ya. Closingnya itu akan terasa lebih sulit kalau follow up kita terhadap customer itu buruk gitu, atau kurang baik lah gitu. Jadi bagaimana cara follow up customer di marketplace Facebook? Oh ya, yang belum tahu follow up ya, follow up adalah tindak lanjut ya, tindak lanjut kita sebagai penjual online, pebisnis online kepada para customer lah. Jadi yang sudah nanya-nanya terus menghilang begitu saja, kita bisa memfollow up atau menanyakan kembali atau menawarkan produk kita kembali sampai akhirnya mereka deal membeli produk yang kita jual, atau bahasa kerennya itu closing ya, closing. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi saya akan ngasih tips cara follow up yang baik berdasarkan pengalaman saya untuk closing ya, supaya cepat closing di marketplace Facebook. Tips yang pertama, ajukan pertanyaan ya yang berasumsi nantinya calon customer atau calon pembeli kita untuk menjawab iya. Nah, di sini trik follow up sudah dimulai ya. Untuk memfollow up calon pembeli, pastikan pertanyaan kalian itu berasumsi supaya customer atau pembeli kita itu menjawab iya. Ini contoh pertanyaan yang salah ya. Saya kasih contoh pertanyaan yang salah dulu. Misal, Mbak jadi beli bukunya enggak? Atau jadi beli produk kami enggak? Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan follow up yang salah ya. Karena dari pertanyaan tersebut customer kita nantinya berasumsi akan menjawab tidak. Soalnya di belakangnya itu kita akhiri dengan kata tidak ya, atau enggak. Itu sebetulnya berpengaruh sekali itu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya, kebetulan saya sedikit paham tentang bahasa Indonesia ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi contoh pertanyaan tersebut sebaiknya jangan digunakan ketika kalian melayani calon pembeli atau customer ya, atau jangan digunakan ketika kalian sedang memfollow up customer. Sebaiknya kita mengajukan pertanyaan yang berasumsi ya, atau supaya customer kita menjawab iya.
Ini contoh pertanyaan follow up yang benar dan sering saya gunakan ketika melayani customer di marketplace ya. Misal, Mbak, bukunya mau dikirim sekarang atau besok, itu kan ada tanda tanya ya. Atau Mas, jadi transfer siang atau sore, gitu tanyakannya. Dan ketika diteruskan, polanya itu akan terlihat ya, pola dari pertanyaan itu. Jadi nantinya kalau kalian mengajukan pertanyaan seperti itu, asumsinya nanti kemungkinan besar si calon pembeli atau customer itu menjawab iya, atau misal tadi yang mau ditransfer siang atau sore, oh misal mereka jawab, dia jawab nanti aja sore, oh berarti itu menunjukkan bahwa dia serius ya dan mau membeli produk kita, dan akhirnya kita nanti bisa closing. Selain pertanyaan untuk memfollow up calon customer atau pembeli atau calon pembeli produk kita, yaitu ada lagi, yaitu kita harus memberikan testimoni ya, testimoni yang positif, yang ulasan dari yang pernah membeli produk kita. Kita screenshot saja kalau yang di marketplace yang merasa puas dengan produk kita kirim testimoni itu ke customer ya, ke pembeli. Karena apa? Testimoni itu sangat berguna sekali ya, sangat berguna sekali. Karena apa? Karena kalau calon pembeli Anda itu tergolong baru membeli produk Anda, itu mereka pasti akan merasa ragu tentang kualitas produk Anda ya, produk kalian. Jadi testimoni itu sangat penting ya untuk supaya membuat percaya gitu, si calon pembeli itu percaya terhadap kualitas produk kita. Apalagi testimoninya itu testimoni yang bagus ya. Tapi kalau yang menanyakan atau yang sedang ingin membeli produk Anda itu, atau membeli produk kalian itu customer lama ya, testimoni tersebut mulai atau tidak terlalu penting ya. Karena kalau si pelanggan lama atau si pembeli yang sudah lama membeli produk kalian itu sudah tidak memerlukan testimoni lagi ya. Kalau bagus ya berarti mereka ingin membeli lagi, dan itu lebih gampang sebetulnya ya kalau pelanggan kita itu yang sudah pernah membeli itu ya. Tanyakan ya pertimbangan mereka ya. Nah, ini tips kalau si customer atau pembeli itu masih merasa ragu. Apa sih yang mereka pertimbangkan? Apa sih yang membuat mereka ragu gitu? Pertanyaan sudah, testimoni sudah, apa sih yang membuat mereka ragu gitu. Karena tiap customer atau pembeli itu berbeda-beda ya, berbeda-beda sekali itu. Ada yang mudah sekali dikasih pertanyaan atau apa gitu dirayu, itu ada yang langsung luluh gitu, langsung percaya. Ada juga yang ketika dikasih testimoni ya udah saya beli, nah gitu, itu langsung percaya. Itu sangat bagus sekali ya. Tapi suka ada juga yang masih ragu gitu, sudah pertanyaan bagus, sudah testimoni bagus, tapi mereka masih ragu. Nah, kalian harus mempelajari itu ya. Nah, yang seperti ini adalah salah satu tantangan terberat ya, karena biasanya follow up yang bagus itu ketika kita menjawab atau mengajukan pertanyaan ke pembeli itu, terus dilakukan atau dikirim gambar testimoni, biasanya sampai tahap 2 itu langsung konsumen luluh ya, percaya dengan produk kita. Tapi tidak jarang yang masih ragu. Nah, caranya gimana supaya mereka yang masih ragu itu benar-benar percaya sama kita sebagai penjual? Caranya bisa kalian coba pakai kata-kata ini ya. Kalian bisa menanyakan langsung ke customer kita yang masih ragu. Misal, oh iya Kak, oh iya Mbak,
apa sih yang membuat Mbak ragu atau Mas ragu sama produk saya gitu? Tanyakan aja, nggak apa-apa seperti itu ya, biar kita juga semakin dekat dengan customer atau pembeli. Nanti kalian akan mendapatkan jawabannya dari customer atau pembelinya itu. Jadi mereka akan bilang, kemungkinan besar ya kalau ditanyakan itu apa sih yang membuat mereka ragunya, itu mereka akan bilang oh gini, misal bla 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 bla. Nah kalian itu ikuti alurnya. Alurnya itu jangan menjelekkan toko kalian atau produk kalian. Jadi kalian intinya ya harus menyeret alurnya itu supaya kita cepat closing. Kalau misalkan saya masih ragu, soalnya banyak penjual di marketplace itu nggak amanah ya, atau apalah gitu. Nah di sini kalian tekankan ya kelebihan toko kalian atau kelebihan kalian sebagai penjual. Misalnya yang sering saya lakukan ya, ketika menemukan ya customer seperti ini yang masih ragu-ragu terus, saya suka menekankan kelebihan produk saya, kelebihan saya sebagai penjual, yaitu satu, pembayaran bisa bayar di tempat. Jadi si pembeli tidak akan khawatir kalau barangnya tidak dikirim, toh COD itu tidak merugikan mereka ya. Terus yang kedua itu saya selalu mengasih tahu ya, kalau membeli produk dari saya itu kalau ada kesalahan pengiriman, salah kirim warna atau ukuran, itu bisa dikembalikan ya. Kita harus menyediakan fitur pengembalian ya, tapi fitur pengembaliannya itu kita kasih waktu. Misal Mbak kalau beli di saya, kalau nanti ada kesalahan warna atau ukuran kirimnya ya, bisa dikembalikan. Masa pengembaliannya itu 5-6 hari misal gitu. Ketika paket yang sampai, jangan langsung dibuang bekas paketnya ya, gitu, bilang aja gitu. Nanti fotokan produk, kalau tidak sesuai fotokan produk dan nomor resi paketnya atau bekas paketnya itu. Nah insya Allah ya, kalau seperti itu berdasarkan pengalaman saya, nanti si customer atau pembeli itu percaya, oh luluh gitu ya. Tapi kita juga harus konsisten ya, harus sesuai dengan perkataan kita. Kalau ada yang kesalahan ya, kita kembalikan, karena itu yang selalu saya lakukan ya. Sering saya, bukan sekali dua kali, yang dari suppliernya ya, karena kan saya itu ngambilnya dari Miso. Di Miso masih ada supplier yang asal kirim ya, itu dikembalikan saja, nanti kurir ambil lagi gitu. Jadi kalau seperti itu, yang tadinya kecewa ya karena pesanan tidak sesuai, tapi mereka luluh juga gitu, soalnya yang mereka nggak rugi, uangnya bisa kembali dan produknya bisa ditarik lagi, dikembalikan lagi gitu. Terus tips yang terakhir ya, kalau ada customer atau pembeli yang masih ragu atau bahkan PHP ya, kita bilang aja harga saat ini itu harga promo ya, harga diskon. Kita bisa bilang kepada pembeli itu atau customer itu, kalau besok harganya akan naik lagi, normal lagi gitu. Kalau beli sekarang harganya diskon, misal tadinya 100.000 sekarang cuma 50.000, kan itu nanti tergiur ya si calon pembeli yang tadinya kurang minat menjadi minat ya, seperti itu. Itu semua tips yang tadi saya kasih itu sering saya lakukan ketika menjual di marketplace Facebook, dan alhamdulillah
setiap hari itu saya closing paling sedikit 20 orderan ya dari marketplace. Paling banyak itu sampai sehari itu sampai hampir 60 ya, 60-an ya. Pernah saya sering bahkan ya 50-60 orderan setiap hari. Nah, kalau lagi sepi ya itu 20 ya. Jadi sebetulnya jualan itu tergantung mood kita juga. Kalau kitanya agak males ya hasilnya juga males ya, hasilnya juga kurang bagus ya. Tapi kalau kita bersemangat terus mengulik memfollow up customer, pembeli, terus itu kemungkinan besar kita closingnya banyak. Itu saja ya video tentang cara jualan laris di marketplace Facebook. Subtemanya tentang cara memfollow up customer atau calon pembeli kita. Silakan kalian coba tips dari saya itu, karena saya tidak sembarangan ngasih tips ya, karena apa yang sudah saya lakukan atau yang berdasarkan pengalaman saya itu baru saya kasih ke teman-teman subscriber semua ya. Jadi saya nggak akan ngasih tips yang belum pernah saya lakukan atau kerjakan ya. Jadi semua dalam video ini, dalam konten video saya tentang marketplace atau jualan atau apalah itu yang sudah saya lakukan atau itu berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi saya itu sebetulnya sangat menyukai tentang sharing ya, sharing. Jadi terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Semoga kalian jualannya tambah laris, amin ya. Jangan lupa berjualannya dengan jujur ya, biar kita bisa mendapatkan banyak pelanggan. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.